Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembahasannya. Kita masuk ke bab ke-9 mengenai menggali nilai didaktis dalam puisi. Nah, dalam pertemuan pertama kita akan membahas mengenai bagaimana kita akan menggali mengenai gagasan atau pokok pikiran dari sebuah puisi. Di sini disebutkan ada sebuah puisi ya. Judulnya adalah Sajak Ladang Jagung. Pak Jul tidak akan membacakan puisinya atau mendeklamasikannya. Namun Pak Jul akan langsung bagaimana kita memahami bacaan tersebut, memahami teks puisi tersebut, seperti halnya kita memahami bacaan biasa, gitu ya. Oke, langsung saja. Ladang jagung yang terhampar dan seorang laki-laki desa yang tak mengenal sekolah. Jadi diceritakan di sini ada seorang lelaki yang tidak memiliki riwayat pendidikan dan juga terdapat ladang jagung terhampar. Kemudian melihat ladang jagung yang terhampar itu tadi, kemudian laki-laki yang tidak berpendidikan itu tadi kemudian mengambil cangkul, melihat cangkul, kemudian dia mengolah ladangnya, kemudian dia memetik tongkol jagung. Dalam artian bahwa pemuda tersebut ya, atau lelaki tersebut yang tidak punya riwayat pendidikan itu dia mengolah lahan jagungnya. Kemudian menjelang dini hari para gadis dengan bakul di punggung. Jadi pada waktu dini hari gadis-gadis di desa ya itu umumnya mengambil bakul di punggung untuk menuju ke kota. Nah, biasanya itu dalam artian apa? Dalam artian gadis desanya itu nanti yang mengangkut jagung-jagung tersebut turun ke pasar kota. Kemudian lelaki desa itu juga menyaksikan saat hari berkabut di dalam dapur gadis-gadis bersukaria menumbuk jagung menjadi tepung. Kayu bakar dalam tungku membara, di dalam dingin udara pagi tercium harum nasi jagung. Jadi pada dini hari umumnya di saat pagi hari yang berkabut, para lelaki itu biasanya menyaksikan gadis-gadis bersukaria menumbuk jagung, jadi mengubah jagung menjadi tepung. Jadi asumsinya di sini belum ada mesin penggiling jagung ya, yang mengubah jagung menjadi tepung. Nah, kemudian tepung yang sudah jadi ya, kan diubah dari jagung perintilan itu kemudian diubah jadi tepung. Nah, kemudian itulah yang akan dijadikan untuk bahan makanan yang akan ditanak di dalam tungku membara dengan kayu bakar. Itulah yang dinamakan dengan proses membuat nasi jagung. Seperti itu. Selanjutnya, ladang jagung yang terhampar dan seorang laki-laki desa. Ini perulangan lagi ya, sama seperti yang tadi. Ia siap merawat tanaman, ia menciptakan rencana dalam otaknya untuk mengolah tanah ladang. Jadi seorang laki-laki desa tadi yang merawat tanaman, dia itu juga membuat rencana untuk mengolah tanah ladangnya. Entah itu mau akan ditanami jagung lagi atau mau dirotasi tanaman, diganti misalkan habis jagung kemudian kacang tanah, kemudian padi atau apa. Nah, itu direncanakan oleh si lelaki desa ini tadi. Tetapi lihat pemandangan kini. Nah, ini kita diminta untuk melihat kenyataan saat ini. Ladang jagung yang terhampar di hadapan pemuda lulus SMA yang gagal kuliah di perguruan tinggi hanya memandang ladang dalam suasana sepi. Nah, ini yang perbedaannya. Dalam kenyataan saat ini, anak-anak yang lulus SMA ataupun anak-anak yang lulus SMA namun gagal mau masuk ke perguruan tinggi, mereka itu sudah tidak mau lagi ke ladang. Dalam artian sudah tidak mau lagi mengerjakan ladang. Ini ditunjukkan hanya memandang ladang dalam suasana sepi.
Mereka tidak mau terjun ke sawah. Seperti itu. Kemudian ia membiarkan ladang jagung itu dan ia merasa dirinya terlantar dari pergaulan. Nah, mereka sudah tahu sebenarnya ladang tanahnya itu banyak. Mereka tidak diterima di kuliah. Mereka juga tidak bekerja. Nah, namun mereka lebih enak berpangku tangan atau menganggur di rumah. Ini yang dikatakan ia merasa dirinya terlantar dari pergaulan. Berarti di rumah saja ini dikatakan. Ia berkaca pada dirinya manusia tak berguna. Nah, pengangguran ini. Ladang jagung yang terhampar tidak menumbuhkan cita-cita, tidak membuka cahaya. Jadi anak-anak yang nganggur ini berpikiran bahwa ladang itu tidak menumbuhkan cita-cita, tidak sekiranya tidak akan memberikan harapan yang lebih baik. Nah, ini berbeda dengan laki-laki yang tidak berpendidikan tadi. Mereka lari, Pak, rela banting tulang untuk menggarap ladang jagung. Kemudian, ladang jagung yang terhampar tak akan membebaskan seorang pemuda yang suntuk menuntut ilmu di sekolah dan tidak dari pengalaman di tengah masyarakat yang tidak bebas berkarya. Sekolah telah menjauhkannya dari masyarakat. Nah, ladang jagung yang luas itu tidak akan membebaskan seorang pemuda yang suntuk menuntut ilmu di sekolah. Ladang jagung yang terhampar itu tidak selamanya menarik orang yang menuntut ilmu sekolah untuk mengolahnya. Dan kemudian tidak dari pengalaman di tengah masyarakat yang tidak bebas berkarya. Nah, itu juga yang membuat bahwa ladang jagung itu tidak menarik untuk dijadikan sebagai ladang berkarya. Jadi orang berpikiran kalau yang sudah mendapat pendidikan, ladang jagung mengolah pertanian itu bukan suatu pekerjaan, atau bisa dikatakan suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan. Sekolah telah menjauhkannya dari masyarakat. Nah, ini maksudnya bahwa orang yang berpendidikan itu tidak bisa menangkap peluang yang ada di desa, peluang kerja yang ada di desa. Oh, itu ladang jagungnya nganggur, semestinya bisa dimanfaatkan untuk pertanian secara optimal. Namun pada dasarnya malah sekolahan itu yang menjauhkan, yang membuat para lulusannya itu malah tidak mau. Saya sudah SMA, saya berpendidikan, kenapa saya harus terjun di pertanian? Nah, itu maksud dari sekolah telah menjauhkannya dari masyarakat. Aku kini menyapa, mengapa anak-anak bersekolah bila melupakan persoalan masyarakat dan kehidupannya? Jadi si penulis puisi ini mengatakan, ngapain kamu sekolah kalau kamu tidak bisa menangkap permasalahan asli yang ada di masyarakat? Jadi lahan pertanian mangkrak, lahan pertanian nganggur, tidak ada yang mengolah, itu sebenarnya masalah. Tapi kenapa orang-orang yang berpendidikan tidak mau berpikir, mencarikan solusi? Oh, itu harus saya carikan solusi. Bagaimana caranya lahan nganggur jadi lahan pertanian produktif, menghasilkan pangan untuk masyarakat desa. Mestinya seperti itu. Kemudian, apakah arti bersekolah bila menjadikan seorang pemuda sebagai pencari kerja di ibu kota? Nah, ini sebenarnya kritikan. Ternyata sekolah hanya memproduksi para kaum urbanisasi. Hanya memproduksi orang-orang yang pindah dari desa ke kota. Padahal notabene di dalam desa itu banyak sekali permasalahan. Banyak sekali lahan pertanian yang mangkrak, yang itu bisa menghasilkan lapangan pekerjaan juga. Kemudian, apakah arti seorang pemuda belajar rumus dan angka-angka bila pada puncaknya ketika ia berada di tengah masyarakatnya bertanya-tanya, apa yang harus kulakukan di sini? Ini dikatakan bahwa orang yang sekolah itu tahu rumus, tahu angka, bisa berhitung,
bisa berpikir, ya. Tapi kalau dia lulus kemudian dia di masyarakatnya sendiri atau di desanya sendiri kemudian dia berkata, apa yang harus kulakukan di sini? Nah, itu kontradiktif. Kenapa orang pintar malah berpikirnya seperti itu? Berbeda dengan laki-laki desa tadi yang tidak berpendidikan. Nah, itu maksud dari puisi. Jadi secara umum ini sebenarnya sindiran, ya. Sindiran kepada kaum terpelajar yang rata-rata itu sudah tidak mau bertani. Sudah tidak tahu, bukannya tidak tahu ya, tidak bisa menangkap masalah. Jadi kepekaannya itu kurang. Seperti itu. Jadi mereka pintar, tapi pintar di sekolah saja. Tapi mereka tidak bisa menjadi seorang yang problem solving, seorang yang dapat menyelesaikan sebuah masalah yang real ada di masyarakatnya sendiri. Seperti itu. Itu adalah poin penting dari puisi ini. Oke, langsung aja ya kita ke masalah pemahamannya. Pemuda yang tak berpendidikan justru dapat mengolah ladang pertanian dan mengolah hasil bumi. Sangat sesuai. Ya, lelaki desa tidak berpendidikan, mengolah ladang, menanam jagung. Itu disebutkan di dalam teks puisi. Kemudian yang kedua, pemuda yang berpendidikan lebih profesional dalam mengolah ladang pertanian dan mengolah hasil bumi. Tidak sesuai. Di puisi dikatakan bahwa orang yang berpendidikan itu malah bertanya, apa yang bisa kulakukan di sini? Ya, malah bertanya orang pintar. Dan lagi kalau dia tidak bertanya, dia malah pergi ke kota cari pekerjaan. Jadi nambah-nambahi beban sebenarnya. Urbanisasi itu sebenarnya masalah sosial, ya. Itu hanya akan menambah beban kota. Kalau misalkan pindah ke kota kemudian skillnya ada, enggak masalah. Tapi kalau pindah ke kota skillnya nggak ada, ya udah nanti biasanya malah jadi tambah menjadi masalah sosial, seperti halnya gelandangan, kemudian fenomena sosial seperti itu. Skill itu dalam artian kemampuan bekerja atau keahlian diri yang bisa dijual atau bisa mendatangkan uang di kota. Soalnya kan orang-orang berpikirnya pindah ke kota banyak pekerjaan. Mereka nggak tahu kalau di kota itu juga ada permasalahan sosial. Oke, jadi jelas ya, nomor 2 ini tidak sesuai. 3. Pemuda yang baru lulus sekolah justru terpisah dari persoalan kehidupan masyarakat sekitar. Itu sangat setuju. Buktinya apa? Pemuda yang baru sekolah rata-rata mereka tidak tahu apa masalah yang ada di dalam masyarakatnya. Itu ada di dalam teks. Ya. Jadi tidak tahunya itu, tidak tahu terhadap urusan masyarakat, ya. Permasalahan masyarakat itu diistilahkan ya di dalam puisi ini adalah terpisah dari persoalan, terpisah. Seperti itu. Jadi nomor 3 sesuai. Yang keempat, pemuda yang bersekolah hanya belajar ilmu pengetahuan dan menyebabkan mereka terasing dari persoalan kehidupan. Sangat sesuai. Orang yang terpelajar, mereka pintar secara akademik, tapi mereka tidak mampu menangkap masalah real, masalah nyata yang ada di dalam masyarakatnya atau yang ada di dalam desanya. Jadi pernyataan 4 ini adalah sesuai. Kemudian yang kelima, pesan moral puisi itu adalah hendaknya pemuda bersekolah untuk mengatasi persoalan kehidupan masyarakat. Ini tidak sesuai. Di dalam puisi dikatakan bahwa lelaki yang tidak berpendidikan mampu menangkap masalah masyarakat, yaitu dia mampu mengolah ladang jagung. Beda dengan orang yang berpendidikan, yang lulus SMA, terlebih yang gagal mau kuliah. Dia malah tidak bisa menangkap masalah masyarakat. Dengan bukti bahwa
dia selalu bertanya, apa yang bisa kulakukan di sini? Jadi bisa dikatakan statement yang kelima ini adalah tidak sesuai. Untuk mampu, kesimpulannya, untuk mampu menangkap masalah di dalam masyarakat, itu kita tidak perlu menjadi seseorang yang berpendidikan. Kita cukup menjadi orang biasa yang peka terhadap masalah sosial. Itu pesan moral dari puisi tersebut. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.